Transformasi keadaan sosial saat ini sangat signifikan. Transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern memiliki dampak terhadap beberapa hal, salah satunya yaitu perubahan sosial dalam masyarakat. Kementerian Pertanian menerapkan Pertanian 4.0 sebagai salah satu bagian teknologi industri dalam kerangka perubahan dari pertanian tradisional menuju ke pertanian yang modern. Kerangka ini sekaligus sebagai jawaban modernisasi kebutuhan manusia, yang tentu saja masalah ini berdampak pada perilaku dan gaya hidup masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan yang pada mulanya mereka menggunakan prinsip subsisten menuju ke prinsip yang modern. Jadi, terdapat 3 tahap perkembangan modernisasi pertanian. Tahap yang pertama, yaitu tahap tradisional yang produktivitasnya masih rendah. Dan tahap yang kedua, yaitu terdapat keanekaragaman produk pertanian yang sudah mulai terjadi, di mana sektor pertanian dijual ke komersil. Tahap yang ketiga, yaitu tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya tinggi. Modernisasi pertanian dari tahap tradisional menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan kembali struktur pertanian atau penerapan teknologi yang baru. Perubahan ekonomi dalam sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 1. Meningkatnya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat sehingga meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. 2. Peningkatan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya produk domestik bruto atau disebut juga PDB. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilihat melalui pertambahan jumlah barang yang diproduksi, tetapi juga melalui perkembangan infrastruktur, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan. Kedudukan sektor pertanian dalam perekonomian. Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional. Hasil kajian pembangunan ekonomi di berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat mekanisme keterkaitan antara pembangunan pertanian dengan pembangunan industri dan jasa. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional. Mobilitas tenaga kerja pertanian. Peran lain dari sektor pertanian yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyediakan kesempatan kerja yang harus bertambah. Peran ini akan lebih menonjol lagi seandainya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja di sektor industri tidak lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini dapat terjadi seandainya industri yang dikembangkan hanyalah yang berorientasi pada jenis teknologi padat modal atau terjadi stagnasi dalam sektor. Pembangunan pertanian. Sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan yaitu 1. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri, industri tekstil, industri makanan, dan minuman. 2. Sebagai negara agraris atau disebut kondisi historis, maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses pembangunan. 3. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri. 4. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dibanding bangsa lain. PDRB. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, menganalisis teknologi
pertanian politik di masyarakat. Pada awal masa Orde Baru, pemerintah menerima beban berat dari buruknya perekonomian Orde Lama. Tahun 1966 sampai 1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disebut juga Repelita. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa Repelita. 1. Repelita 1 tahun 1969 sampai 1974. Repelita 1 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Repelita 1 ini merupakan landasan awal pembangunan pertanian di Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Membandingkan peran teknologi pertanian modern dengan inovasi-inovasi awal dalam peradaban agraris. Peran teknologi pertanian modern dan inovasi-inovasi awal dalam peradaban agraris sangat berbeda dalam hal dampak dan konteks sosial. Tetapi, keduanya memiliki pengaruh besar terhadap evolusi masyarakat manusia. Berikut ini adalah perbandingan peran masing-masing dalam memfasilitasi transisi dari masyarakat berburu dan meramu kepada peradaban agraris, serta bagaimana teknologi modern membentuk pertanian saat ini. 1. Inovasi awal dalam peradaban agraris. 2. Peran teknologi pertanian modern. 3. Perbandingan pengaruh terhadap transisi sosial. 4. Skala dan lingkup pengaruh. Gaya hidup masyarakat berburu dan meramu berbeda dari masyarakat agraris. Kedua jenis masyarakat ini berfungsi secara berbeda saat memperoleh makanan, tempat tinggal, pakaian, dan peralatan. Aspek kehidupan sehari-hari seperti efisiensi produksi pangan, kesehatan, kesetaraan, dan tatanan sosial juga berbeda. Apa keuntungan pertanian bagi masyarakat? Keuntungan paling nyata bagi masyarakat dengan pertanian adalah peningkatan ketahanan pangan. Manusia memperoleh kendali yang lebih besar atas pasokan pangan mereka dan bahkan berhasil menghasilkan surplus pangan untuk pertama kalinya. Masyarakat agraris juga mendukung populasi yang lebih besar. Kebutuhan yang lebih sedikit untuk bepergian berarti bahwa orang dapat mendirikan tempat tinggal permanen dan membentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Menghubungkan dampak teknologi pertanian dengan kontribusi historis pertanian dalam membentuk struktur masyarakat awal. Teknologi membentuk masyarakat dan dibentuk oleh masyarakat sama seperti bahasa, ritual, perdagangan, dan seni. Teknologi merupakan bagian dari budaya manusia yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan terus memengaruhi sejarah. Teknologi memiliki dampak yang besar pada kehidupan manusia, seperti 1. Akses informasi, 2. Pengembangan ekonomi, 3. Transformasi komunikasi, dan yang keempat yaitu transformasi pendidikan. Akses informasi. Teknologi memberikan akses informasi yang lebih cepat dan luas sehingga masyarakat dapat belajar dan berkomunikasi dengan mudah. Pengembangan ekonomi. Teknologi berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru. Transformasi komunikasi. Teknologi mengubah cara masyarakat berkomunikasi menjadi lebih cepat dan global. Transformasi pendidikan. Teknologi mengubah cara pendidikan menjadi lebih interaktif dan aksesibel.